Halo, selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih untuk kalian yang masih menonton dan mendengarkan cerita di channel aku ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk kalian yang kurang sehat, aku doakan semoga lekas sembuh. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya ya. Dan juga share cerita ini jika kalian ingin berbagi ke orang lain. Doaku selalu menyertai kalian. Cerita sebelumnya. Elia dan Montus akhirnya sampai di Tebes, kota yang dikenal dengan sebutan kota abadi, di mana merupakan kota tempat hidup sekaligus kuburan bagi para Fir'aun. Elia masih terpukau dengan kemegahan bangunan dari Tebes, sekaligus bingung karena dia berada di zaman Mesir kuno. Apakah aku tidak akan kembali lagi? Pinta Elia. Tiba-tiba Elia dikejutkan dengan kedatangan dua pelayan yang langsung memegang tangannya dan ingin mengajaknya pergi. Ketika Elia mencoba memberontak, dia mendengar suara yang familiar. Kau harus mandi yang bersih dan berpenampilan anggun untuk menghadiri pesta malam ini, karena yang mulia pangeran juga akan hadir, pinta seseorang dari belakang Elia. Ketika Elia membalikkan badan, dia melihat Litah dengan rambutnya yang tergerai tanpa sorban. Nona Nefertari, aku harap kau menikmati pesta malam ini. Lanjutnya, sambil membungkukkan badan sebelum pamit, Litah dan Montus pun berjalan meninggalkan Elia. Setelah mereka pergi, kedua pelayan mulai bergosip akan ketampanan mereka. Elia kebingungan melihat kedua pelayan di dekatnya itu, sampai mereka melupakan bahwa masih ada Elia di dekat mereka. Elia pun bertanya, apa yang kalian bicarakan? Seketika itu, kedua pelayan pun menoleh bersamaan sambil melihat Elia dengan tatapan tajam. Karena tidak ada jawaban, Elia pun bertanya lagi, apa benar ini Mesir kuno? Lalu kedua pelayan pun marah dan membentak Elia. Karena geramnya, mereka pun menarik kain yang menutupi rambut Elia hingga terlihat jelas wajah dan rambut keemasannya. Wah, rambut berwarna emas, matanya juga biru, warna yang paling disukai orang Mesir, kata mereka. Tiba-tiba mereka pun bersujud di depan Elia. Maafkan kami, malam ini serahkan saja semuanya pada kami. Kami akan membantumu menjadi wanita tercantik malam ini, kata mereka. Malam pun tiba. Terlihat banyak orang yang berdatangan saling menyambut satu sama lain. Mereka pun dimanjakan dengan berbagai sajian hidangan khas kerajaan. Selamat malam Tuan Fatu. Oh, Jenderal Tahta. Anda masih sangat bersemangat seperti biasa, balas Tuan Fatu saat disapa oleh Jenderal Tahta. Tepat sekali, setiap kali Fir'aun pergi berperang, pangeran pasti akan mengadakan pesta yang sangat meriah, jawab Jenderal Tahta. Malam ini seharusnya pesta yang paling meriah kan? Dengar-dengar, beliau juga menyiapkan puluhan wanita cantik untuk menemani minum. Lanjutnya. Tuan Fatu tidak senang dengan pernyataan dari Jenderal Tahta. Dia pun berkata, bagaimanapun, Fir'aun sendiri yang telah memberikan julukan anak raja tertua. Sebagai pemegang kekuasaan sementara, berfoya-foya seperti ini juga tidak terlalu pantas, kata Tuan Fatu. Namun pembicaraan mereka terputus ketika pengawal memberikan pengumuman. Seketika semua orang melihat ke arah pintu masuk. Para wanita pun riuh menyambut kedatangan mereka dengan tatapan terpukau. Bukannya ini sudah biasa. Untung saja Fir'aun begitu percaya pada mereka, hingga menyerahkan urusan kerajaan kepadanya. Sebenarnya semuanya juga diselesaikan oleh kedua kaki tangannya itu. Lanjut Jenderal Tahta. Dua orang ini bukanlah orang biasa, jawab Tuan Fatu. Satunya adalah jenderal besar berusia 22 tahun yang diangkat sendiri oleh Fir'aun. Dia pernah mengikuti Fir'aun berperang dan prestasi dalam berperangnya sangat besar.
Yang satunya adalah peramal pertama kerajaan yang diangkat pada usia 18 tahun. Sekarang usianya 19 tahun dan sudah menjadi pendeta kuil dewa. Lanjutnya, benar sekali. Dibandingkan dengan mereka, pangeran sama sekali tidak ada apa-apanya. Jangan-jangan hanya karena ketampanan dan kekuasaan ibunya saja, maka dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Firaun, tambah jenderal tahta. Tiba-tiba pengawal kerajaan memberitahukan kedatangan sang pangeran. Saat itu juga, riuh dari wanita yang hadir memenuhi ruangan. Mereka berjalan di sepanjang jalan masuk dengan posisi berlutut memberi hormat. Malam yang begitu indah yang diberkahi para dewa. Mana wanita-wanita yang sudah diberkahi dewa api? Tanya pangeran saat memasuki ruangan. Yang mulia pangeran, mereka ada di belakang. Kapanpun bisa masuk istana, jawab salah satu pengawal. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat bawa masuk, pinta sang pangeran. Ketika para wanita itu datang, sang pangeran pun terkejut. Matanya menatap sosok yang sangat menarik di antara para wanita itu. Tak hanya sang pangeran, para tamu pun terpukau dengan sosok wanita itu. Ya, itulah Elia. Elia berpakaian bak wanita Mesir, anggun dan cantik, karena dia memiliki rambut keemasan dan mata birunya yang berbeda dengan wanita lainnya. Apa benar itu wanita gurun? Kata Motus terkejut dengan penampilan baru Elia. Namun, jenderal tahta yang sudah tertarik dengan rambut emas dan kecantikan Elia membuat jenderal melangkah lebih cepat untuk mendekatinya. Wanita ini benar-benar sesuai dengan seleraku. Aku ingin dia yang menemaniku malam ini, katanya sambil mendekati Elia. Elia yang melihat orang asing itu mendekat membuatnya terkejut dan mundur perlahan. Hingga tanpa sadar dia menginjak pakaiannya sendiri dan terjatuh ke belakang. Sebelum menyentuh lantai, sang pangeran langsung menarik Elia ke dalam dekapannya. Jangan buru-buru tahta. Belum ada wanita yang menemaniku. Bagaimana jika kau ganti yang lain? Kata pangeran sambil mendekap Elia. Nah, bagaimana ceritanya? Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dulu ya, supaya aku tetap semangat melanjutkan cerita ini untuk kalian. Oh iya, aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk akun yang bernama Hoihi dan Nei21 yang memberiku support untuk melanjutkan cerita ini. Untuk kalian yang mau aku sebutkan namanya seperti mereka, jangan lupa untuk tulis komen yang membangun dari kalian untuk channel ini ya. Untuk 10 orang pertama akan aku sebutin di video selanjutnya. Aku tunggu!